Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita pengalaman Mama Hasna gimana waktu melahirkan secara normal. Ya, oke. Sebelumnya jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, untuk yang baru gabung di video Mama Hasna ini membahas tentang ibu dan anak. Jadi kita akan membahas atau sharing-sharing tentang bagaimana tips-tips untuk baby dan bagaimana tips-tips untuk bunda-bunda baru ya, untuk mama-mamas baru. Nah, waktu itu Mama Hasna melahirkan Hasna itu waktu masa pandemi ya. Jadi Mama Hasna udah pernah share gimana pengalaman Mama Hasna waktu melahirkan pandemi itu, dan alhamdulillah waktu itu masih awal-awal pandemi, jadi Mama Hasna masih bisa melahirkan di klinik. Setelah jadi Mama Hasna itu ceritanya di awal-awal itu memang sebenarnya itu belum 40 minggu ya, jadi belum HPL, jadi masih HPL-nya itu sekitar tanggal 25 April, dan alhamdulillah baby Hasna itu lahirnya lebih cepat, yaitu pada tanggal 14 April. Jadi maju 11 hari, jadi maju 11 hari dari tanggal HPL-nya. Nah, gimana tips-tipsnya bisa melahirkan maju dari HPL atau waktu itu masuk ke 38 minggu 3 hari? Tipsnya bisa cek di video aku sebelumnya, ada di sini ya Mams ya, atau nanti bisa cek di description box, nanti aku cantumin di bawah, bisa cek videonya. Nah, waktu itu Mama Hasna itu melahirkan Hasna di usia 28 tahun. Nah, usia kehamilannya masuk ke 38 minggu 3 hari. Waktu itu Mama Hasna itu kerasa itu dari pagi sebenarnya Mams, dari jam 6 pagi itu Mama Hasna sudah kerasa ada yang aneh gitu, kayak sakit perut mau pup tapi nggak bisa gitu Moms, tapi nggak terlalu kerasa, dan itu aku belum memikirkan apa aku mau melahirkan, itu belum ada sedikit pun terpikir di benak Mama Hasna. Nah, setelah melakukan aktivitas seperti biasa, jalan-jalan dan lain-lain, masak dan lain-lain, akhirnya Mama Hasna jam 10 pagi itu merasakan mulas-mulas itu dan ke belakang, dan ternyata bisa pup Moms, dan ternyata ya mungkin ada kaitannya dengan kontraksi, tapi memang pup tapi sedikit banget gitu loh. Terus akhirnya Mama Hasna itu jam 12 merasakan sakit, dan Mama Hasna itu cek 10 menit sekali itu merasakan sakit. Jadi kayak sakitnya itu kayak orang mens di hari pertama itu Moms. Jadi sakitnya itu 10 menit sekali datang, nanti dia pergi lagi. 10 menit datang, 10 menit pergi lagi. Jadi dia tuh sakitnya di belakang bagian punggung gitu Moms, kalau Mama Hasna ngerasainnya. Nah, terus aku cek 10 menit itu, terus aku nonton video di YouTube bahwa kalau 10 menit mulas itu harus segera OTW ke rumah sakit terdekat. Akhirnya Mama Hasna memutuskan untuk cek. Nah, sebelumnya Mama Hasna itu pengen coba ini pup atau enggak gitu ke kamar mandi, dan ternyata sudah flek atau mengeluarkan darah. Nah, langsung dong makan dulu, karena itu siang jam 12 Mama Hasna makan dulu, prepare dan semuanya udah beres. Jam 1 sampai di klinik, dicek itu sudah pembukaan 2. Nah, dan cara ngeceknya itu gimana? Cara ngecek pembukaannya adalah dengan di bidannya itu dengan memasukkan jarinya ke jalan lahir, jadi dimasukkan, dan itu rasanya gitu Moms, agak lumayan sakit ya karena kering gitu Moms, dan itu dimasukin ke jalan lahir dan dicek ternyata sudah masuk 2 jari, dan artinya itu sudah masuk pembukaan 2. Nah, kalau anak pertama biasanya pembukaannya itu agak lama banget, jadi nggak cepat. Jadi waktu itu bidannya menanyakan apa mau pulang dulu atau mau nunggu di sini, karena kalau anak pertama biasanya agak lumayan lama. Tapi setelah diskusi akhirnya memutuskan untuk menunggu di klinik itu, karena apa ya,
takutnya nanti malah lahir di rumah atau gimana gitu Mams. Akhirnya menunggu di klinik. Sore itu saya masih menunggu kamar ya Mams, karena kamarnya penuh. Dan akhirnya jalan-jalan gitu, jalan-jalan sambil keliling-keliling klinik gitu, jalan-jalan sambil nunggu kamarnya disiapkan. Nah ketika kamarnya udah siap, sore jam 4 tuh udah masuk kamar dan dicek itu udah pembukaan 4 ya kalau nggak salah. Maghrib itu akhirnya masuk ke ruang bersalin. Nah gimana rasanya dari pembukaan 2 ke pembukaan 4 itu rasanya seperti apa? Mama Hasna jelasin ya. Jadi kalau pembukaan 2 itu Mama Hasna ngerasainnya tuh jadi tuh apa ya, bentuknya gini, kayak segitiga gini. Kalau kontraksi itu bentuknya segitiga gini. Jadi dia datang sampai di sakit puncak, dia turun lagi. Nah itu datangnya waktu itu 5 menit sekali. Mama Hasna udah ngerasain itu 5 menit sekali. Dan itu datang 5 menit sekali, datang, sakitnya yang kayak gitulah kalau kontraksi itu. Sampai di puncak, turun lagi. Nah itu sampai pembukaan 4 itu masih masih bisa terkontrol gitu. Jadi mungkin kalau biasa kita ngobrol terus pas kontraksi itu datang, aku diem rasain gitu, karena nggak bisa kalau sambil ngomong tuh kayaknya nggak mau ngomong gitu, karena ya itu ngerasain kontraksi itu sendiri Mams. Terus habis itu masuk ke pembukaan 6, itu rasanya lebih nikmat lagi ya Mams ya daripada pembukaan 2 dan seterusnya, karena siklusnya itu kayak segitiga gini. Jadi dia sakitnya itu bertahap gitu. Dan ketika udah dicek jam berapa ya, maghrib itu udah masuk pembukaan 6, kemudian masuk ruang bersalin, dan di pembukaan 8 itu ya, pembukaan 8 itu rasanya udah pengen ngeden terus Mam. Jadi kayak pengen ngeden gitu, tapi nggak boleh karena itu masih pembukaannya belum sempurna, masih 8, dicek masih pembukaan 8, dan itu belum boleh untuk mengedan, itu belum boleh, nanti jalan lahirnya bisa bengkak katanya gitu Mam. Jadi nunggu sampai pembukaannya sempurna atau pembukaan 10. Nah terus itu tuh kebetulan pas itu tuh aku dicek, karena aku minum terus ya Mams. Jadi itu ruang bersalinnya AC, tapi AC-nya itu pas di atas kepala, jadi nggak kena gitu. Dan itu menurut bidannya itu semuanya itu udah disetel paling pol dinginnya, tapi itu aku tuh masih merasa panasan, keringet udah bercucuran, dan aku minum terus, pengennya minum terus gitu karena haus, capek gitu Mas. Akhirnya tapi sama bidannya memang disarankan untuk minum biar bertenaga gitu Mas. Terus akhirnya karena perut aku penuh, dicek penuh kayak banyak minumnya gitu, akhirnya aku disuruh sama bidannya untuk buang air kecil dulu, padahal itu udah pembukaan 8 dan rasanya udah tahu kan seperti apa. Itu aja jalan nggak sanggup, disuruh jalan kaki. Waktu itu aku jalan kaki ke kamar mandi, memang kamar mandinya dekat, tapi tuh ya ampun, itu pas lagi jalan itu tiba-tiba kontraksinya datang, karena tuh 2 menit sekali udah 1 menit sekali mungkin ya, udah sering datang banget itu. Jadi kayak bernafas lega sebentar, datang lagi dia gitu. Jadi kontraksinya datang lagi gitu. Akhirnya pas sampai di kamar mandi itu kontraksinya lagi datang, dan aku tuh posisi lagi jongkok, dan aku tuh sampai jalannya yang merangkak-merangkak gitu Mam. Jadi kalau bisa sebelum pembukaannya ke-8 itu kalau bisa, kalau pengen buang air kecil dulu, makanya katanya kalau air kencingnya banyak di perut itu mengganggu nanti pas proses melahirkan. Jadi lebih baik buang air kecil dulu gitu. Tapi itu memang waktunya agak ini ya, karena udah pembukaan 8. Akhirnya jam 9 malam itu aku udah boleh jam 9:15 ya, aku udah diperbolehkan untuk ngejan. Akhirnya itu karena ya ini nih yang perlu diperhatikan ketika mama-mama itu sudah masuk ke trimester 3 itu harus benar-benar latihan namanya pernafasan, karena waktu itu Mama Hasna benar-benar nggak tahu gitu caranya gimana gitu. Sebenarnya mengadanya udah benar, tapi pas ambil nafasnya itu salah. Jadi ketika gitu, tapi nggak boleh bunyi ya, itu
ketika itu datang, ketika kontraksinya datang, kita disarankan untuk mengejan. Tapi kita nggak boleh bersuara. Terus habis itu ketika ini habis kita ngeden, ibaratnya ngeden ya, tapi nggak boleh bunyi. Tapi ini aku contohin ya, misalkan habis nafas kita, itu kita harus ambil nafas gitu. Tapi aku tuh dulu nggak bisa ambil nafas gitu, nggak bisa, malah aku langsung gitu lagi. Akhirnya kan nggak kuat, nggak bisa gitu loh. Dan itu terulang sampai beberapa kali, sampai 1/4 jam itu belum lahir juga Baby Hasna. Aku tuh udah takut banget karena waktu itu susternya tuh sering cek detak jantung yang di dalam perut gitu. Dan itu si Baby Hasna tuh kepalanya tuh udah nongol, kepalanya udah kelihatan hitam-hitam, kelihatan rambutnya. Tapi karena aku gak bisa ngeden cuma 1 kali, dok, akhirnya dia masuk lagi. Dan itu berulang sampai beberapa kali. Terus susternya kasih semangat aku, ayo mbak, jangan kayak gini, kasihan dedeknya gitu. Akhirnya pas dia mukanya tuh kayak ada rasa gimana, akhirnya aku tuh ngerasa, aduh gimana ya, kok aku gak bisa. Akhirnya aku berjuang sekuat tenaga. Akhirnya jam 9.30 Baby Hasna lahir dengan selamat ya, alhamdulillah bisa melahirkan secara normal dan sehat, ibunya sehat, babynya sehat. Dan jadi besok paginya, sorenya udah dibolehkan pulang. Nah waktu itu kan ini mams memang dijahit ya, dan jahitnya itu obras mam, karena aku memang belum tahu cara mengejan yang baik gitu mam. Nah itu perlu dipelajari mam semua yang mau melahirkan, supaya bisa melahirkan dengan lancar tanpa ada jahitan gitu kalau bisa mam. Tapi Mama Hasna memang waktu itu anak pertama dan memang belum tahu caranya gitu. Kalau mungkin kita belajar secara teori mungkin itu gampang banget mam, kita tinggal lihat di YouTube atau di mana. Tapi prakteknya itu pas di lapangan, pas kita ngejalaninnya itu bener-bener udah beribet banget waktu itu. Jadi memang harus bener-bener relax gitu. Nah waktu itu Mama Hasna sampai diobras luar dalam, dan tahu dong mams rasanya dijahit itu seperti apa. Tapi tenang aja mams, semuanya itu hilang rasanya ketika kita bisa melihat anak kita lahir dengan sehat gitu. Jadi kita bisa rasa sakitnya itu hilang gitu. Baik, jadi Mama Hasna mulai kontraksi itu ya dihitungnya dari jam 12 dan masuk jam 4 itu udah masuk pembukaan 4, masuk maghrib itu udah masuk pembukaan 6, terus akhir 9 itu udah masuk pembukaan 10. Jadi dari jam 6 itu masuk pembukaan, jam setengah 6 itu masuk pembukaan 6 dan sudah masuk ruang bersalin, dan pembukaan 10 itu pada jam 9.15 dan Hasna lahir pukul 9.30. Jadi kalau berdasarkan itu ya, anak lahir pertama itu lumayan cepat mams, lumayan cepat dibandingkan dengan rata-rata pada umumnya orang yang melahirkan anak pertama gitu. Mungkin kalau anak kedua akan lebih gampang karena jalan lahirnya sudah ibaratnya sudah babat alas lah, udah terbuka gitu loh mams. Tapi kalau anak pertama itu biasanya lebih lama daripada anak kedua gitu. Jadi tapi itu termasuk yang cepat gitu mams, karena ada yang sampai berhari-hari gitu ya mams. Tapi alhamdulillah dimudahkan, dilancarkan. Gimana tipsnya supaya melahirkan bisa lancar, bisa normal, alhamdulillah, dan bisa dimudahkan? Itu tipsnya ada di video yang tadi, nanti bisa dicek di description box, aku cantumin. Oke, sekian video dari Mama Hasna, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.